You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Manuel Poggiali bongkar rahasia latihan untuk bantu Marc Marquez naikkan performa pada sprint race. Pelatih balap Ducati, Manuel Poggiali, mengungkapkan bahwa perubahan pada program latihan pramusim telah membantu memperkuat performa Marc Marquez pada sprint race. Marquez mengawali musim 2025 dengan baik sehingga memimpin klasemen dengan 24 poin setelah 3 seri balap pertama. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu tercatat menjuarai GP Thailand, GP Argentina, dan GP Qatar. Kekuatan terbesar Marquez pada 2025 adalah performanya pada balapan Sabtu. Marquez memenangkan 6 sprint race berturut-turut dari pembuka musim di Thailand hingga akhir pekan GP Prancis, dan berada di posisi kedua dalam sprint race GP Inggris akhir pekan lalu. Meskipun hanya mencetak 9 poin lebih banyak dari Alex Marquez, Marquez telah mencetak 15 poin lebih banyak dalam sprint race. Rekor kualifikasi Marquez juga solid. Dia ada di baris terdepan dalam semua balapan kecuali GP Inggris. Selama GP Prancis, Poggiali berbicara tentang mengubah latihan Marc Marquez di luar musim untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi balapan Sabtu pada akhir pekan. Marquez mengakui bahwa dia lebih banyak berlatih time attack selama latihan musim dingin untuk meningkatkan kemampuannya. Melakukan time attack karena biasanya ketika Anda berlatih di rumah, Anda tidak pernah melakukan time attack karena Anda tidak ingin menabrakkan motor latihan Anda, karena Anda harus membayarnya, kata Marquez dilansir dari Crash. Terlepas dari candaan, biasanya Anda berlatih dengan ban bekas, dengan ritme dan lari jarak jauh, dan sebagainya. Saya hanya mengubah sedikit rencana latihan untuk mengatasi titik lemah saya. Marquez terlihat menghabiskan banyak waktu di sirkuit Aspar, Spanyol selama musim dingin dengan mengendarai Ducati Panigale V2 sebagai bagian dari latihannya. Pembalap 32 tahun itu finish di posisi ketiga setelah GP Inggris, mengalahkan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, dalam pertarungan sengit pada lap terakhir. Marquez mengalami kecelakaan pada lap kedua GP Inggris, tetapi berhasil diselamatkan oleh bendera merah karena tumpahan oli setelah tabrakan antara Aleix Espargaro dan Morbidelli. Seri balapan berikutnya akan berlangsung di Aragon pada 6 hingga 8 Juni. Marquez ingin mengulang kemenangannya dengan raihan pole position, juara sprint race dan balapan utama pada 2024 saat ia mengendarai Ducati Gresini keluaran 2023. Sementara itu, mantan rival terdekat nilai Alex Marquez bisa jadi penantang gelar karena tidak satu garasi dengan Marc Marquez. Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, pernah terlibat persaingan sengit dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP dengan Marc Marquez selama 3 musim beruntun. Namun, pada 2017 hingga 2019, Dovizioso yang saat itu menjadi pembalap Ducati harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan Marquez. Karismanya dan kekuatannya tidak diragukan, jadi saya tidak terkejut dengan pendekatan agresif yang diambilnya, kata Dovizioso dilansir bolasport.com dari Motosan. Di sisi lain, saya tidak terkejut bahwa Alex begitu kompetitif. Saya selalu menganggapnya sebagai pembalap yang sangat kuat, dia hanya kekurangan sesuatu. Sekarang dia memiliki motor yang sesuai standar dan pengalaman 2 tahun dan itu membuat perbedaan. Fakta bahwa Marc tidak berada di garasi yang sama membantu Alex Marquez. Para pembalap yang mengatakan bahwa hal itu tidak memengaruhi mereka hanya mengatakannya kepada diri mereka sendiri karena mereka harus mempercayainya. Tetapi kita semua manusia. Di Ducati, banyak yang sekarang mengerti apa yang saya lakukan dengan Marquez. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika Dovizioso ditanya apakah, dengan Marquez di Ducati, para teknisi dan direktur mulai lebih menghargai waktunya sebagai rival langsung dari Marquez. Saya tahu ada orang-orang di dalam Ducati yang pro Dovizioso, tetapi tidak dapat mengatakan apa yang mereka pikirkan, ujar pria berusia 39 tahun itu. Dan yang lain memiliki persepsi yang salah tentang saya. Sekarang, dengan Marc di belakang kemudi, mereka mulai memahami hal-hal tertentu. Mereka melihat bagaimana ia mengerem, bagaimana ia berakselerasi, pendekatannya dan mereka mulai menghargai apa yang saya capai saat itu. Mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang,
dan saya tidak punya banyak koneksi untuk memberitahu saya secara langsung. Namun, saya rasa mereka sedang memikirkan ulang beberapa hal sekarang. Meski Marquez belum naik podium pertama lagi pada 2 balapan terakhir, pria asal Italia itu tetap percaya dengan performa semut Cervera. Yamaha kembali menjadi kompetitif dan ini merupakan hal yang positif, ucap Dovizioso. Mengenai Pecco, Francesco Bagnaia, saya berharap dia mengalami lebih sedikit kesulitan, tetapi hanya dia yang tahu alasannya. Mungkin perubahan pada motor tahun ini tidak menguntungkannya. Sementara itu, Marc Marquez tak mau dianggap kejar gelar juara ke-9 di MotoGP karena obsesi kalahkan Valentino Rossi. Perdebatan mengenai siapa yang lebih antara Marc Marquez dan Valentino Rossi tidak pernah habis. Meski aroma perseteruannya masih terasa, Marquez menunjukkan bahwa dia fokus dengan dirinya sendiri. Perbandingan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi tidak terelakkan karena keduanya menjadi 2 pembalap tersukses di era modern MotoGP. Hanya si alien dan si dokter yang mampu menguasai persaingan sampai merebut gelar juara dunia di kelas utama MotoGP lebih dari 3 kali sejak milenium kedua. Tensi dalam rivalitas 2 jawara yang pernah bersaing bersama makin panas dengan riwayat perseteruan yang terjadi. Meski sudah hampir 10 tahun yang lalu dan Rossi sudah pensiun, ingatan publik akan insiden Sepang Clash masih hangat seperti baru terjadi akhir pekan lalu. Bahkan Rossi belum lama ini mengungkitnya hingga menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah ditemuinya di lintasan. Marquez sendiri berusaha menjaga jarak dengan perseteruan. Cemooh dari penggemar Rossi yang militan pun coba tidak digubrisnya, termasuk tatkala memenangi balapan MotoGP San Marino tahun lalu. Di sirkuit semuanya bisa terjadi, kita harus tahu cara untuk menerimanya, kata Marquez soal sambutan tidak ramah setiap kali berlomba di Italia, tanah kelahiran Rossi, dilansir dari AS. Meski sudah berusaha untuk low profile, Marquez, yang berasal dari Spanyol, tetap harus berhadapan dengan topik-topik seputar rivalitasnya dengan Rossi. Teranyar, adalah soal peluangnya merebut gelar juara dunia setelah kembalinya laju dikdaya bersama Ducati tahun ini. Apabila berhasil, Marquez akan menambah koleksi trofinya menjadi 9 di semua kelas Grand Prix dan itu menyamai torehan Rossi. Akan tetapi, dalam wawancara dengan BBC, Marquez menyusun kalimatnya agar tidak mengindikasikan obsesi untuk memecahkan rekor Rossi di MotoGP. Tentunya 9 adalah angka yang ingin saya raih karena itu adalah angka berikutnya dalam karir saya dan kami akan mencobanya, ucap Marquez. Dan benar, itu akan menyamai Valentino Rossi dalam kejuaraan, imbu pembalap berusia 32 tahun itu. Menyamai prestasi mantan idolanya hanya akibat dan bukan sebab. Marquez lebih bijaksana dalam mengatur ekspektasinya. Pengalaman pahit berupa badai cedera dan krisis performa yang sempat membuatnya hampir pensiun dan dianggap sudah habis menyadarkan Marquez. Sudah berkali-kali Marquez mengatakan bahwa kemenangan bukan lagi sesuatu yang normal meski musim ini dia rutin melakukannya. Saya menjadi lebih dewasa. Sungguh, ucap Marquez melihat kembali tahun-tahun tersulit dalam karirnya pada 2020 hingga 2023. Sungguh ketika kita berada dalam momen yang manis, semuanya berjalan dengan baik dan mudah, kita tidak memperhatikan hal-hal kecil. Dan ketika kita berada di situasi sulit, kita mulai berpikir dengan cara berbeda, memaknai hidup dengan cara berbeda. Dalam 4 tahun itu rasanya seperti 10 tahun dalam karir saya, bagaimana saya mengubah pola pikir saya. Sekarang ini membantu saya menjadi lebih tenang dan tentunya saya akan melakukan kesalahan, semua orang melakukannya. Akan tetapi, saya lebih menikmati hidup, dan itu yang penting, tandasnya.